Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, untuk pelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang ada hubungannya dengan Hizbul Wathon. Pada materi sebelumnya kita belajar tentang seragam Hizbul Wathon yang terdiri dari tutup kepala, baju pandu, celana panjang atau rok panjang, setangan leher, sepatu dan kaos kaki, ikat pinggang, yang kesemuanya itu berfungsi untuk menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu, menanamkan rasa disiplin, menanamkan harga diri, melatih kerapihan, kesederhanaan, keindahan dan kesopanan, serta fungsi terakhir yaitu kelonggaran, yang artinya seragam HW tidak dapat digunakan terus-menerus, dapat diganti dengan pakaian yang lain sesuai dengan kegiatan yang terkait. Masih ada hubungannya dengan seragam Hizbul Wathon, yaitu kita akan masuk ke atribut ya, atribut daripada seragam HW. Seragam HW yang benar itu adalah pakaian yang sesuai dengan ketentuan kuartir pusat tadi dan dilengkapi dengan atribut. Apakah atribut itu? Tanda-tanda yang dikenakan pandu HW untuk menunjukkan jabatan, tingkatan atau tingkat kecakapan, satuan, dan daerah. Ini utamanya. Jadi atribut yang ada pada seragam HW kita itu sebagai tanda untuk menunjukkan jabatan, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah. Kita masuk kepada fungsinya. Apa fungsi daripada atribut? Kalau seragam sudah kita pelajari sebelumnya tentang fungsi seragam HW apa, yang ada 5. Nah, sekarang atributnya. Atributnya itu berfungsi sebagai apa? Untuk mudah mengenal identitas. Jadi supaya kita lebih mudah mengenal identitasnya, ini HW mana? Apakah HW Jakarta, HW Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya. Kemudian sebagai tanda status dan posisi, statusnya apakah sebagai jabatannya sebagai apa, kemudian dia pandunya pandu apa, atfal, pengenal atau penghela, dan seterusnya. Kemudian menunjukkan prestasi kerja. Di situ di seragam HW akan ada tanda penghargaan dan itu menunjukkan prestasi kerja. Kemudian sebagai kebanggaan, sebagai tanda tingkatan, di situ akan ada tingkatannya 1, 2, 3 kalau di atfal itu ada. Kemudian memupuk tanggung jawab. Artinya dengan atribut tersebut tanggung jawab itu akan akan tumbuh. Tanggung jawab itu akan tumbuh, terpupuk di dalam diri, tumbuh rasa tanggung jawab dengan adanya atribut itu. Kita ada atribut misalkan melakukan suatu kegiatan satu dan dapat penghargaan, maka itu kita punya tanggung jawab untuk terus menjaga apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu memupuk tanggung jawab dengan adanya atribut tersebut. Ini loh, saya sebagai pandu HW dan saya bertanggung jawab untuk melakukan ini, dan ini. Seperti itu. Kemudian menjadi kenang-kenangan. Tentunya ini fungsi terakhir, yaitu menjadi kenang-kenangan bagi pandu HW tersebut. Saya pernah begini, dan saya pernah begini. Selanjutnya, kriteria atribut HW yang benar. Artinya membuat atribut HW itu ada kriterianya. Tidak sembarangan membuat. Yang pertama, memenuhi estetika. Estetika di sini artinya indah, bagus, anggun, dan menunjang wibawa. Kemudian sederhana, tidak rumit, dan bisa dijangkau. Dalam hal ini adalah murah ya. Sederhana, mudah dibuat, dan murah. Kemudian simbol-simbolnya bermakna. Jadi tidak hanya sekedar simbol, tidak hanya sekedar atribut yang ditempel, tapi punya makna yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian belum dimiliki oleh organisasi lain. Kalau sudah dimiliki organisasi lain, maka tidak boleh dibuat sebagai atribut HW. Misalkan ngambil dari atribut pramuka, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam atribut Hizbul Wathon. Selanjutnya, jenis atribut HW bisa kita lihat pada gambar.
Situ di seragam baju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7. Apa sajakah atribut HW itu ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama atribut utama, yang kedua adalah atribut tambahan. Atribut utama itu yang biasanya harus selalu ada, ya. Utama, dan kalau tambahan itu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Atribut utama terdiri dari tanda identitas pandu HW, sebagaimana yang ada di gambar, sudah ditunjuk dengan panah. Kemudian tanda satuan. Di sini adalah atfal, maka kalau pengenal nanti akan berbeda lagi warnanya. Kemudian tanda kepangkatan, nah jabatannya di sini kalau 1 apa, kalau 2 apa, kalau 3 apa. Kemudian ada yang sebagai ketua, ketua kuntum, dan seterusnya. Kemudian tanda tingkat. Nah, di sini ada tingkat tuh. Di atasnya nama, kemudian ada tanda kuartir dan qabilah yang biasa ada di lengan kanan. Ya, di situ. Ini tanda-tanda yang ada pada atribut utama Hizbul Waton, tanda identitas pandu HW. Kemudian tanda satuan, tanda kepangkatan, tanda tingkat, dan tanda kuartir dan qabilah. Ya, tanda kuartir dan qabilah. Kemudian yang ditambahan ada apa saja? 1, nama pandu HW, di sini ada kuntum, apa, dan sebagainya, ya. Kemudian tanda kenang-kenangan, nih kalau kita misalkan melakukan suatu kegiatan yang baik dan menunjukkan menunjukkan kepanduannya, nah, di situ bisa diterima tanda kenang-kenangan pertemuan sesuai dengan pertemuan-pertemuannya. Dan lain-lainnya yang sesuai, tidak bertentangan dengan aturan HW. Nanti akan ada tambahan-tambahan yang lain. Kalau di kepanduan luar sana yaitu pramuka, nanti akan ada selempang. Dari selempang itu akan ditempel dia kalau sudah melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Ini yang kalau di HW ada yang ditaruh di baju sini. Kemudian kalaupun tidak muat nanti bisa juga menggunakan yang itu tadi, selempang seperti pramuka. Selanjutnya janji HW, ini yang harus kita dalamin dan harus kita hafal, ya. Janji HW. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menaati undang-undang pandu HW. Mohon maaf, ini tulisannya panda, harusnya pandu, ya. Mohon maaf. Setia menaati undang-undang pandu HW. Ini tentang janji HW, hanya ada 3. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan akhir, titik di poin ketiga. Lalu undang-undang pandu HW. Di poin ketiga, setia menaati undang-undang pandu HW. Apa saja undang-undang pandu HW? Pandu HW memiliki undang-undang sebanyak 10 undang-undang, dan itu harus ditaati oleh semua pandu Hizbul Waton. Apa sajakah undang-undang pandu HW? 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Inilah 10 undang-undang pandu HW yang wajib ditaati oleh seluruh pandu Hizbul Waton, baik dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Untuk janji HW,
berikut Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Mister harapkan kalian semuanya dapat menghafalnya secara bertahap. Demikian untuk pelajaran kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anakku dapat memahami dengan baik, dan di pekan depan insya Allah Mister akan minta kalian untuk menghafalkan janji janji HW, kemudian undang-undang pandu Hizbul Waton, dan di pekan depan juga insya Allah kita masuk ke penilaian harian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.